Dua berkat kemurahan, terima kasih Yesus, Kau sangat baik, sangat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemuliaan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara percaya bahwa Yesus sangat baik bagi kehidupan kita. Karena itu kita tidak perlu takut menghadapi kematian, terutama penyakit corona yang sedang merajalela di sekitar kita. Jika saya melihat tadi pagi di mana orang-orang di pasar begitu panik, mereka mencari bahan makanan maupun masker. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa masker yang sejati adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Dia dapat membungkus kehidupan kita walaupun kita tidak memakai masker. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan keluarga di tempat ini. Jangan larut dalam kesedihan, tetapi mari kita boleh bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam rumah tangga di tempat ini. Sehingga lewat panggilnya Ibu kekasih kita percaya bahwa ini satu ujian bagi kepala keluarga di tempat ini sekaligus hamba Tuhan. Ke depan, apakah tetap berdiri teguh di dalam pelayanan dan tabisannya? Kehidupanku dengan kemurahan. Saya mengundang dengan Bapak Domi. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat Tuhan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bukan karena kuat dan gagah kami, ini bukan karena kami mampu menjaga merawat kehidupan ini Tuhan, tetapi ini semua semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami patut menaikkan pujian syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu Tuhan atas pertolongan dan penyertaan, perlindungan dan pengayoman dalam kehidupan kami. Sebabnya Tuhan, tolong kami, ampuni segala dosa salah kami, pakai kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu, sehingga pelayanan dan ibadah kami, ibadah yang berkenan di hadirat Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mengadakan ibadah. Oh Tuhan, pengucapan syukur kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Kau pimpin dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini, semua terjadi menurut kehendak Engkau, bukan menurut kehendak kami manusia. Tetapi kehendak Allah boleh terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah, suasana surga turun di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini. Sebabnya Tuhan, kami serahkan
hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami seluruh dan jemaat, bahkan keluarga di tempat ini yang mendirikan tempat untuk kami beribadah, kiranya Engkau tolong dan Engkau berkati, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan beribadah. Satu oknum yang tidak senang, itu iblis kuasa kegelapan namanya, mencari jalan menghalang merintangi kami. Izinkan kami memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk menolak, mengusir, menengking, menghancurkan segala kuasa kegelapan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar pergi. Karena Yesus hancurkan semuanya, sehingga kebebasan itu ada pada kami untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku, anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Dari atas. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku, anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersama di dalam-Mu, menyebut-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Trio Bukit Saiful untuk menjelang anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu.
lidahku berkhianat padamu. Tuhan, mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah susahmu membalas kasih dan setiamu ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Berapa kali ragu berkhianat padamu ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah sanggup membalas kasih dan setiamu ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah sanggup membalas kasih dan setiamu ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Hanya ku dapat lawan Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, jika kita mau cari damai, jangan mencari damai di dunia ini, karena damai yang dunia berikan adalah damai yang sempurna. Tetapi jika saya dan saudara datang di kaki Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai yang sejati di dalam hati kita. Amin, saudaraku. Amin. Baik, kita Yesus ajak, Tuhanku ajak, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajak, Tuhanku ajak, rahmat-Nya Tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya. setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, Dari saragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajak, Tuhanku ajak, kasih-Nya ajak. dari tempat ini, tak lupa saya juga mengucapkan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore menjelang malam buat kita semua. Ya, sebelum saya bersaksi, saya minta anak-anak supaya berdiri di sini supaya bisa dikenal ya. Ya, kalau selama ini pelayanan saya sering jalan sendiri, jadi mungkin anak-anak kurang. Ya, dampingi Bapak di sini untuk saya bersaksi. Ya, ini kurang satu ada di pintu ini yang laki-laki ya. Ya, kita bersyukur atas kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Anak-anak ini di Manokwari, yang dua di Manokwari, satu di Tembuni, dan yang tinggal dengan kami cuma Clara, Irene sama Victor. Ya. Ya, saya akan menceritakan sedikit bagaimana kematian daripada istri kami. Ya, itu waktu itu kalau tidak salah hari Rabu, Kamis ya. Iya Rabu, kalau tidak salah Rabu itu istri kami mulai jatuh sakit. Mulai sakit pada waktu hari Rabu sampai hari Jumat. Jadi waktu hari Jumat, mamanya bilang, tolong telepon Clara supaya kalau bisa Clara turun, baru nanti bawa ke rumah sakit ya. Saya juga minta maaf untuk Om selama mertua sakit atau kami tidak pernah saya kasih tahu sama Om, saya minta maaf, itu satu kekurangan. Bukan berarti saya ingin, tapi dalam hati saya tidak mau menyibukkan Om ya. Sebagai hamba Tuhan, saya percaya bahwa kita berdoa pasti Tuhan juga akan tolong. Ya, sebab itu waktu pas hari Jumat ketika kita selesai Bible Study itu sakit. Saya pulang, itu Clara sudah turun. Jam 12 malam ya, jam 12 dan kita bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kita pakai motor sampai di rumah sakit. Jadi waktu keluar dengan motor saya bilang, ini pegang saya kuat, saya bilang untuk pegang saya kuat, nanti jatuh. Mana bisa begini baru mau suruh saya pulang nanti kalau tidak mau. Sudah kita jalan sampai ke rumah sakit, kita kasih tinggal ya, sampai rumah sakit kita berdoa ya, untuk kita. Kemudian besoknya kita berdoa. Tapi waktu berdoa, saya sendiri yang menangis ya. Waktu saya pengelatan, dalam hari kita berdoa. Ya, sebab kita berdoa serahkan mama punya penyakit dan Tuhan, biar Tuhan tolong. Tapi saya sendiri yang menangis. Sepertinya ada perasaan yang lain di dalam hati. Ketika saya menangis langsung, tanpa sadar saya katakan ini anak-anak bilang, kenapa bapak menangis? Saya bilang, mama ini mungkin sudah tidak akan sama-sama dengan kita lagi. Waktu saya bicara itu, waktu berdoa langsung menangis. Saya katakan, mungkin mama ini sudah tidak sama-sama dengan kita. Jadi waktu kita pergi tanggal 7 ya, hari Jumat tanggal 7. Jadi kita bilang selamat ulang tahun, jadi kita rambutnya ada main-main semua.
istri kami ya, karena memang tanggal 7 itu pas ulang tahunnya. Jadi kami rencana nanti tanggal 14 kan saya, 14 tanggal 7 Maret itu tanggal 14 saya. Jadi nanti kita rencana nanti ibadah juga di sini, sama-sama bikin sama-sama. Ternyata ya Tuhan punya rencana yang lain ya. Jadi sudah pergi, kita bisa mengucap syukur pada hari ini ya, walaupun tidak sama-sama. Jadi waktu itu setelah berdoa seperti itu, selalu saya bilang untuk Clara sama Ira, saya bilang kita berdoa kuat. Mama ini mungkin kita sudah tidak akan ketemu dengan mama, tapi bicara menangis. Dan memang itu betul. Besoknya saya bilang begini, jaga mama ini, bapak mau pergi beribadah kaum muda. Itu pun juga saya tidak cerita sama om juga, saya pergi beribadah kaum muda. Ikut ibadah kaum muda, jadi disuruh Clara nyanyikan sengsaraku engkau yang menghitung-hitung air mataku tampung dalam kehidupanku ya. Jadi ketika pujian itu nyanyikan dia nangis. Setelah pulang saya bilang lagi sama dia, karena saya sudah pasang, saya kembali mereka sudah pasang oksigen ya, sudah pasang oksigen, kita berdoa. Saya bilang begini, jam 12 ya, sekitar jam 1 atau jam 2 saya bilang untuk Clara nanti jaga mama, karena bapak harus pulang, karena kalau hari Minggu itu besok ibadah bapak harus kasih bersih gereja, jadi bapak harus pergi kasih bersih gereja itu. Kamu jaga mama, nanti kalau ada apa-apa telepon ya. Pas waktu itu mereka telepon, tidak tahu bagaimana itu ada Kak Ome ya. Pagi-pagi Kak Ome juga ada waktu bikin perjamuan, saya juga bilang ke Ome, dan kalau ada saya mau pergi ini saya kasih bersih bubar cepat-cepat. Saya bilang Kak Ome saya mau ke rumah sakit per jam hampir 4:30. Saya mau ke sana karena itu katanya sudah kritis, tidak ke sana. Dan memang sampai di sana sudah tidak ini, sudah itu apa, cuma oksigen saja ya, mungkin tahan ini. Sampai ke sana saya kumpul anak-anak semua, kita berdoa. Kita berdoa kalau Tuhan izinkan Mama Joko, kalau tidak kita juga harus kuat. Ya. Setelah kita berdoa selesai, pas jam 5 lewat 55 menit ya, hampir jam 6 karena benang pulang. Jadi istri kami mengembuskan nafasnya terakhir ya. Dengan kondisi penyakitnya itu terakhir itu yang kami dengar itu bahwa gulanya naik sama kolesterol dan juga ada asam lambung. Jadi seperti itu. Jadi waktu meninggal kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, saya telepon lagi kasih tahu bahwa istri sudah meninggal, dan Iren bilang bapak hampir selama 1 bulan yang selama bapak mama mau sakit itu ya 1 bulan itu dia menyembah sendiri di sini ya. Menyembah tiap pagi, dia harus bangun menyembah tiap pagi, dia menyembah. Mungkin saya pikir juga mungkin kita tahu ya, jadi saya berpikir bahwa kematiannya itu ya, ketika mati itu mukanya itu berubah sama sekali ya, ketika itu berubah lain dari muka waktu hidup. Sampai waktu kita pergi lagi yang kita tanam itu kita kasih pindah karena itu alur air. Ini kan kuburannya di sini itu alur air. Jadi kalau orang di situ bilang Pak ini kalau hujan itu air tergenang di situ. Jadi saya pergi lagi ke itu minta izin untuk kasih pindah. Kita kasih pindah kuburnya keluar. Itu waktu kita kasih keluar masih seperti biasa, mukanya begitu, bukan mungkin masih seperti yang di rumah, mukanya masih tetap percaya seperti itu. Saya pikir bahwa itu mungkin penyerahan terakhir waktu doa dan penyembahan. Sebab itu doa dan penyembahan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Saya percaya bahwa Ibu Kekasih kita telah kembali ke pangkuan Bapa di surga dengan baik. Sebab itu saya ingatkan Tuhan Allah supaya mereka juga harus berjuang untuk tetap melayani Tuhan dalam hidup ini. Dan secara manusia saya rasa terpukul ya, seakan-akan seperti iblis terpukul kena pukulan besar begitu, seakan-akan wah Tuhan yang kau suruh yang melayani berapi-api berebut, seakan-akan tidak punya kuasa seperti itu yang saya rasakan. Anak-anak mulai serang saya, marah, Bapak pergi melayani Tuhan, Bapak berdoa untuk orang, Bapak bisa ini, kenapa Mama tidak bisa? Saya jangan salahkan Tuhan, semua itu Tuhan sudah atur seperti itu. Ya. Jadi itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, cuma anak kami Iren ini kalau sore ya masih tetap ingat mamanya karena mungkin terlalu dekat dengan mamanya sering ya, masih sering menangis sendiri-sendiri ya. Jadi saya minta dukungan doa dari jemaat sekalian dan kekuatan bagi kami supaya
ya kami tetap setia melayani Tuhan. Untuk mundur mungkin kami tidak akan pernah mundur ya, tadi Pujian katakan itu tidak akan mundur, itu sudah menjadi komitmen bagi kami. Ada satu anak Tuhan yang katakan itu harga yang harus dibayar, dan saya terima itu. Memang kalau memang itu harga yang harus saya bayar, berarti itu harus saya terima, harga yang harus dibayar. Sebab itu saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih sayang Tuhan, dan juga untuk Tante dan Om. Ya, kematian kemarin itu kalau tidak ditolong oleh Om dan Tante dan juga jemaat, mungkin tidak tahu kita bisa seperti itu. Mungkin saya sudah berpikir ini biaya bagaimana, tapi itulah puji Tuhan. Ketika itu membuka jalan, semua bisa dilaksanakan dengan baik, semua karena pertolongan kasih sayang itu. Itu saja dapat saya saksikan. Sekali lagi saya minta terima kasih kepada Om dan Tante, dan juga kelompok P, dan juga jemaat Tuhan yang ada di Yesus Gembala, dan khususnya juga jemaat Tuhan yang ada di Waisai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua, sehingga nama Tuhan tetap ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Yesus baik, baiklah saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Yesus baik, baik buat saya. Dan yang terakhir, Allah itu baik. Ya, rencana Allah itu tidak ada yang salah. Karena Allah tahu daripada kita menderita susah atau dengan kelegaan, karena yang sudah meninggal itu Martinus tidur, ya sudah saya sampaikan waktu pelepasan, ya, untuk dalam pembaringan yang terakhir di bumi. Ya, tadi ibu ini tidur, ya. Dan sebab itu saya anjurkan pada waktu itu jangan mengatakan sahabat jalan. Jadi ibu ini tidak bisa jalan, ya. Jadi dia itu tidur, nanti dibangkitkan Lazarus. Ya, yang hidup nanti kalau sampai kita dijadikan hidup, percayalah kalau kita layani Tuhan, kita akan diubahkan bersama Tuhan. Haleluya. Jadi orang Kristen ada dua, dikatakan di Korintus 15, mati, bangkitkan atau hidup diubahkan. Caranya bagaimana? Melayani Tuhan dengan setia. Ya, karena tidak sia-sia kita bersekutu dengan Tuhan, ibadah dengan Tuhan, supaya kita dapat janji yang Tuhan nyatakan. Di dalam Alkitab juga hanya dua. Ya, pertama Henokh, ya, dibawa hidup-hidup naik ke surga. Setelah itu Musa bangkit, ya, mati dan bangkit. Setelah itu Elia hidup diubahkan. Dan setelah itu Tuhan Yesus mati dan bangkit setelah gerejanya. Dengan firman Allah Roh Kudus, pasti kita akan hidup diubahkan. Haleluya. Inilah janjinya Allah. Dan apa yang kita katakan pada Tuhan saat hari ini? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya bisa katakan gitu. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Meskipun pekerjaan kita, ya, mengembalakan, ya, juga membaca. Kadang-kadang kita menuntut hal sesuatu seperti tadi anak-anak. Bapak ini salah ke bapaknya. Salah tentang jangan Tuhan. Bapak bisa menyembuhkan, ya, orang yang sakit. Mama kok tidak? Jangan, ya, jangan. Ya, tidak ada dokter bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Amin. Tidak ada dokter nyuntik sendiri. Cuma dokter bisa minum obat sendiri. Ya. Untuk dari sembuh itu ada dokter lain yang akan menolong. Ya, itulah justru Tuhan berikan pelayanan untuk melayani Tuhan, memberikan makan. Jangan terus sudah kerja di ladang, ya, sudah membaca, menggembalakan,
Waktu kembali Tuhan perintahkan, layani aku, beri aku makan sampai selesai. Tuhan menginginkan pelayanan kita dan saudara ini sampai selesai untuk pembangunan tubuh Kristus ke arah Dia sebagai kepala. Haleluya. Ini Tuhan keinginannya. Supaya apa? Supaya kita diberkati, menerima janji yang Tuhan janjikan pada Bapak Abraham. Ya, kita terima berkat itu dan kita mengarah pandangan kita pada Dia. Ya, nanti Pak Mujito, Lukas 17, Lukas 17, ya, ayat 7 sampai 10. Lukas 17, ayat 7 sampai 10. Iya. Tuhan dan hamba. Siapa di antara kamu seorang hamba yang membaca dan membalakan ternaknya, akan berkata kepada hamba ya, itu setelah ia pulang dari ladang, ya, mari segera makan. Enggak, ini keliru. Kadang-kadang ini pengembalaan keliru, aturannya keliru. Aturan Tuhan apa? Iya. Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada ya, hamba itu, sediakanlah makananku. Iya. Terus ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai selesai. Aku makan dan minum. Iya, sampai Tuhan terus kita senangkan, kita sukakan, bukan sukakan diri sendiri. Aku kan sudah baca, aku sudah mengembalakan, aku capek loh. Nah, ini banyak hamba Tuhan gagal. Ya, tidak diterima Tuhan, kau jahat. Ya, tidak hidup diberkati masa depannya karena menuntut makan. Kerjakan pelayanan Tuhan sampai selesai, layani Tuhan, makan, terus dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ya, terus demikian jugalah kamu, saya dan saudara, kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan pada kita sebagai manusia di bumi sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Terus hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Haleluya. Harus kita lakukan. Ya. Ini yang Tuhan inginkan. Apalagi saat corona ini. Ya, tadi kesaksian pastor ribut. Obatnya corona apa? Kesaksian di TV tadi. Hati gembira. Haleluya. Firman Allah kan katakan, hati gembira adalah imunnya muncul. Jangan sedih. Sedih, nggak makan sedih. Tidak dapat Tuhan sedih. Jangan, gembira saja. Tuhan pernah memelihara bangsa Israel 40 tahun. Tidak menanam, tidak membaca, ya kan? Tidak mengembalakan, jangan terus. 40 tahun kasih roti, kasih daging, kasih air, kasih pakaian yang tidak pernah rusak. Ini manusia, ya, cita-citanya kadang-kadang ngabur. Kepingin begitu, tapi yang semuanya rusak. Bisa rusak semua apa yang di dunia ini fana. Tapi apa yang Tuhan berikan untuk kita, itu kekal. Haleluya. Tuhan katakan kok, waktu memberikan makan 5.000 orang, 4.000 orang, mau jadikan Tuhan raja. Tuhan katakan kok ikut aku karena perlu makanan. Jangan bekerja oleh karena makanan, menuju kebinasaan. Kita kerja bukan makanan menuju binasaan, yaitu percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan melihara kita. Haleluya. Maka sudah katakan jangan khawatir. Orang itu ngomong, jangan khawatir. Nanti pas sendiri khawatir dah. Untuk batin tadi percaya, tidak khawatir. Karena Tuhan yang melihara kita dan sampai menuju kesempurnaan di Yerusalem baru. Sudah percaya? Ya, jadi pertama ayat ini katakan, hamba kita ini hamba, ya, membaca. Setelah itu mengembalakan, membaca dulu, bekerja dulu untuk membuka ladang, membuka tanah yang supaya jadi subur, siap ditanami apa saja, mau jeruk kah, padi kah, gandum kah,
dan lain sebagainya. Jagung membajak itu muka tanah untuk siap ditanami bibit yang baik. Ya, nanti setelah itu pengembalaan. Kalau kita sudah diberkati dalam pelayanan ibadah, sudah dikatakan malah setelah itu sudah selesai, enggak. Pulang layan Tuhan, kasih makan Tuhan. Apa makanan Tuhan? Ucapan syukur. Ya, mendengar firman Allah. Ini makanannya Tuhan, beri makan itu. Ya, tadi sudah saksi ya, menyembah. Ya, menyembah. Makanan yang Tuhan inginkan. Sampai selesai. Belum selesai. Doa itu gak gampang. Saya sengaja punya pengerja, saya katakan jangan ganggu kalau berdoa ya. Siang jam 10 sampai jam 12 lah lebih. Masih saja tadi. Enggak. Enggak jauh-jauh, diketok terus. Kan sudah dikasih tahu. Jam 10 kalau saya berdoa, jangan diganggu. Saya sedang melayani Tuhan, menyembah. Ya, memberikan makanan hidup ini pada Tuhan. Dengan apa juga? Puasa. Untuk bisa melewati kematian dan kebangkitan. Ini panggilan pada hamba-hamba Tuhan. Ya, memang harus lewati itu. Seperti Elisa. Elisa dipanggil oleh Elia. Elia sini, ikut aku enggak? Elia, ikut aku. Dilempar apa? Jubah. Dilempar jubah. Tabisan pelayanan. Ya, Elia sedang membajak. Dulu membajak hebat dan 12 sapi. 12 sapi, kalau sekarang satu aja, 2 hebat, 12 sapi. Dan dia katakan, Tuhan, saya harus cium mama dulu. Cium juga. Setelah itu dikorbankan 12 itu dibagi-bagi dengan pengerjanya dari Elisa. Lalu ikut dulu. Jadi Elisa itu dipanggil, dilempar dengan jubah. Dilempar dengan jubah. Ya, tabisan yang benar. Itu nanti juga dia bisa melihat kuasa Tuhan. Pengalamannya dengan Elia dan hidupan Elisa dengan Elia tidak mau dipisahkan. Ya, sebagai hamba dan Tuhan tidak mau terpisah. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 19 ayat 21. 1 Raja-Raja ini soal bacak ya. Pertama disebutkan tadi Lukas 17. Ya, hamba yang sedang membaca. Ya, juga Elisa sedang membaca. Dan dipanggil dengan dilempar jubah Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 ayat 21 sampai 24. Ya. Elisa tidak terpanggil. Ya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bayangkan 12 pasang lembu dari 24 ya. Ya, 12 pasang lembu ya. Dari 24, lihat, susu dan 24 ini adalah orang yang bisa menyembah di surga. 24 tua ya. Nah, terus? Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Iya, yang paling belakang. Ketika Elia tahu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Terus? Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia
lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Iya, dan jelas. Malah Elisha memberi makan hamba-hambanya. Apakah dia ikut makan? Ya, kita tidak tahu ya. Kita tidak ditulis, tapi langsung ikut. Ini sikap hamba Tuhan kalau dipanggil, cepat lari gitu kalau dipanggil. Hamba Tuhan sekarang itu aneh. Saya panggil. Dia bilang apa? Lagi bubuk, lagi tidur, bos dia. Bahwa yang memanggil itu gembalanya. Nggak cocok jadi hamba Tuhan. Nggak bisa jadi hamba Tuhan orang model gini. Ya, lagi bubuk. Aku lagi bubuk ya, jawab saya. Awas lagi, dipanggil, nggak lari. Lemah, muter sana, muter sini. Bagaimana menjadi hamba Tuhan? Menjadi bisa membaca keladang Tuhan. Nggak bisa orang ini. Apa? Karena kelelat-kelelet. Ya lah, kelelat-kelelet, melet-melet. Ya nggak tangkas. Tuhan mencari pelayan-pelayan yang baca, menyelesaikan dengan tuntas dan pulang tetap pelayan Tuhan. Haleluya. Ini loh, kita sampai selesai membangun tubuh Kristus, memberi makan sampai selesai. Setelah itu kita akan diberkati. Boleh makan, ya kan? Dan katakan, ini ajaran surga ya. Kami hamba tidak berguna. Kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah ini loh, hanya Tuhan kehendaki, bukan kehendak sendiri. Hamba itu adalah bahasa aslinya dolos, tidak punya kehendak sendiri. Ya, capek, retoi dan lain sebagainya. Nah ini, mari kita belajar yang mengembalakan. Yang pertama adalah membaca, panggil dengan jubah. Supaya Pak melihat gurunya tidak bisa terpisah dengan dirinya. Dan dia melihat jubah yang dilemparkan. Itu dipakai juga untuk membelah sungai Yordan. Ya, panggilan yang kita pakai. Ya, Tuhan panggil kita dengan jubah pelayanan kita. Itu ada kuasa untuk membelah sungai Yordan, sungai kematian. Ya, sungai yang direndahkan. Justru kita menang dan boleh melihat Elia naik ke surga. Haleluya. Dan kita alami kekuatan pengembala. Ini ya, juga jubah itu loh, jubah yang sama. Kalau kita dipanggil dengan kuasa panggilan itu, kita ada kuasa membelah sungai Yordan, artinya direndahkan. Jalan kematian terbelah dari dua dan bisa menyeberang. Dan orang yang melayani Tuhan hidup-hidup naik ke surga. Haleluya. Dan yang ditinggalkan dengan jubah yang sama. Balik dengan jubah itu dibelah juga sungai Yordan. Ya. Orang yang menghina kepala botak 42 anak antikris dibinasakan. Nikah diperbaiki. Ya, di Yeriko keguguran anak suruh ambil cawan isi garam dilemparkan. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu yang lebih dulu diselesaikan, ya, yaitu air yang membuat keguguran. Setelah air itu segar, kehidupan kita diperbaiki oleh Tuhan, maka semua nikah diselesaikan dan diberkati. Haleluya. Itu pengalaman. Dipanggil dengan jubah tapisan. Jadi kita hamba Tuhan itu dipanggil dengan tapisan yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan sudah naik ke surga. Dan kita di bumi dengan kuasa itu, segala masalah dan problema Tuhan selesaikan. Amin. Kita baca 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 15. Kita lihat ya. Ayat 2 sampai 6. Ayat 6 sampai 15. sampai 15. Ya. Pada waktu itu mendekatlah rombongan api yang ada di Yeriko Ya. kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil Ya. daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Ya.
Jawabnya, aku Aku juga tahu. Dari tadi kita Tuhan tahu rencana Allah. Haleluya. Terus Diamlah, diam. berkatalah Elia Ya. kepadanya, baiklah tinggal di sini, Ya. sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, Ya. tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ya, terus. Lalu Elia mengambil jubahnya, dipikulukannya ke atas air Ya. itu. Maka terbagilah air itu Iya. ke sebelah sini dan Iya, ke ke sebelah sana. satu belah dari dua. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Iya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, Ya. biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian Ya, dari bagian dari roh. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sulit. sukar. Bukanlah Tetapi sulit. jika engkau dapat melihat Aku terangkat terangkat daripadamu, ke surga. akan terjadilah Amin. kepadamu seperti Haleluya. yang demikian. Terus. Dan jika tidak akan terjadi. Terus. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda Kuda berapi, berapi. memisahkan keduanya. Terus. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin Ya. badai. Apa yang dikatakan Elisa? Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Ya. Bapakku, Bapakku. kereta Israel dan Ya. orang-orangnya yang berkuda. Haleluya. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya, Ya, dan bajunya bisa dikoyakkannya dikoyakkan. menjadi 2 koyakan. Terus dia ambil jubahnya Elia. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Iya. Lalu ia berjalan hendak pulang dan Ya. berdiri di tepi sungai Yordan. Iya. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya di atas air itu Ya. sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah bagi sini dua. dan ke sebelah sana. Terus. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, Ya. mereka berkata, roh Elia telah Roh Elia. dekat pada Elisa. Amin. Mereka Murid dengan guru meningkat menjadi hubungan anak dengan orang tua. Bapakku. Itu hubungan gereja Tuhan dengan Kristus. Ya, keselamatan diberikan. Jubah Elia itu kan panggilannya Elisa ya. Dengan jubah yang sama itu, dia kuasa bisa melewati jalan kematian, sungai Yordan, direndahkan. Berarti keluarga di sini, itu jalan satu-satunya. Untuk apa? Nanti setelah nyebrang menghadapi antikris, 42 anak. Setelah itu menghadapi nikah diperbaiki, dipakai dengan mujizat Allah, ya, supaya banyak nikah diselamatkan. Haleluya. Di Yeriko. Ya. Sungai Yordan ini 3 kali dibelah. Ya. Terbelah dari jubah itu 3 kali. Pertama untuk mengalahkan Yeriko, ya, itu harus sungai Yordan terbelah dengan tabut dipikul untuk 4 imam. Ya, Injil kekuatan Allah yang membangun tubuh Kristus, menyatukan ya tubuh dengan kepala, peti dengan tutupan gravira. Itu dipikul. Injil ini lalu menyelamatkan umat Israel untuk diberkati di dunia Kanaan ini. Harus itu. Kalau sungai Yordan tidak dilewati, tidak berkemenangan. Kaisar menang. Kaisar. Lihat Elia. Mengalahkan antikris 42 anak yang kurang ajar. Katakan botak tak tahu ya. Elisa ini botak atau enggak pernah lihat. Ya, cuma dikatakan botak. Lalu dikutuk. Dan menyelamatkan Yeriko dari keguguran anak. Ya, Yeriko punya anak, orang-orang ini. Dan seterusnya, ya Elisa dipakai Tuhan. Elia
telah membangkitkan anak janda Sarfat. Ya, waktu 3,5 tahun tidak ada hujan. Elisa membangkitkan anak orang kaya. Kuasa sama ya, sama. Dan waktu tulang Elisa waktu mati, orang mati karena ada perang, mayatnya dilemparkan ke tulangnya Elisa. Bangkit gitu, bangkit. Dari kehidupan saya dan saudara melayani Tuhan, ada kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Amin. Itu akan nyata. Ini yang membuat Tuhan kadang-kadang lupa. Layani sampai selesai. Ya, ini sudah membaca. Sekarang penggembalaan. Kita lihat membaca bagaimana melayani sidang jemaat. Sikap kita harus jelas. Kalau anak sekolah minggu dilayani seperti di pangku, diterima. Dia yang punya kelas. Duduk sejajar dengan anak kecil, seperti Tuhan memberkati. Ini sikap seorang gembala. Anak kecil harus diterima, karena anak kecil ini yang punya kerajaan surga. Haleluya. Seorang hamba Tuhan harus memangku anak domba yang kecil itu, dan domba yang besar dituntun dengan hati-hati. Hati-hati, diingatkan terus. Apalagi dengan sakit corona ini ya, semua sekolah libur, sekolah di rumah masing-masing, pegawai juga dimaksud, tapi guru tidak boleh libur. Guru tidak boleh libur dong. Sorry. Ayat 8-11. Ini cara untuk kita mengembalakan. Ini mengembalakan ya, membaca, mengembalakan. Tuhan senang. Setelah itu bisa melayani Tuhan, beri makan Tuhan sampai selesai. Gak mungkin bisa beri makan Tuhan, melayani Tuhan sampai selesai makan. Kan jadi gembala pun gak bisa. Gak bisa menyenangkan Tuhan. Yesaya 40 ayat 8-11. Ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, Ya. tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, Ya. naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawan yang ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Ya. Anak-anak domba Ya. di Di pangkunya induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. hati-hati. Amin. Haleluya. Kita sedang membangun Sion, mempelai perempuan Tuhan. Tuhan sudah siapkan rumput, ya. Rumput sudah, gunung sudah supaya dapat hujan awal dan hujan akhir. Yang digembalakan adalah domba. Anak cipang, mangku ya. Kalau anak dikeluyurkan, murid-murid katakan, murid Tuhan berkati, gak bisa, najis, kotor guys. Anak itu kapan selamat? Justru mumpung masih bayi, masih anak-anak harus selamatkan supaya nanti dewasa jadi hidup hati-hati. Hati-hati itu artinya bijak, ya. Kalau berjalan itu hati-hati. Kalau curi jangan diinjak, ya. Harus pakai sepatu atau sandal, ya. Ini kekhawatiran. Kita gunakan Injil keselamatan di kaki kita. Ini teknik Allah untuk mengembalakan. Gampang sekali ya. Ya di Lukas 17 ayat 7. Ya, membaca mengembalakan. Tapi ternyata kalau kita baca sulit juga. Ya, naik gunung, dosa ya. Dosa naik gunung. Apalagi sekarang saya, kalau dulu sih nggak masalah ya. Kalau turun naik gunung sampai SP3, ya. Duh,
Lukas tadi ya, itu melayani pekerjaan Tuhan sampai banyak jiwa diselamatkan menjadi tubuh Kristus, mengarah kepada kepala, yaitu Yesus, memperoleh pihak surga kita. Haleluya. Ini perintah. Perintah Daud kepada Salomo. Kita baca ya. 1 Tawarik 28 ayat 20. 1 Tawarik 28 ayat 20. Ya, sampai 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, Ya. kuatkanlah Teguhkan hatimu. Haleluya. Kita harus kuat dan teguh melayani Tuhan sampai selesai. Terus dan lakukanlah itu. iya. Janganlah takut. Jangan takut. Janganlah tawar. Ya, mati terus ya. Jangan takut. Selesaikan tugas dengan baik. Terus Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. iya, Dia tidak akan membiarkan Membiarkan. tinggalkan engkau. tidak akan tinggalkan dan biarkan kita. Pasti sertai kita. Haleluya. Terus Sampai segala pekerjaan Iya. untuk ibadah di rumah Allah Allah. selesai. selesai. Amin. Selesai. Layani Tuhan. Beri makan Tuhan. Tuhan senang ucapan syukur. Kita bukan datang untuk korban. Kita datang untuk dengar firman Allah. Sampai selesai. Tuhan senang. Barusan kamu makan. Saya dulu nggak mau loh jadi hamba Tuhan, saya nggak mau. Kejadian 18 ayat 19. Kejadian 18 ayat 19. Tuhan menyertai Abraham. Tujuannya di sini ternyata. Tujuannya adalah di sini. Berkat Bapak Abraham menyertai gereja Tuhan pada akhir zaman. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia. Ya, memilih dia. Supaya Diperintahkannya. kepada anak-anaknya Iya. dan kepada Keturunannya. supaya tetap Hidup menurut jalan Tuhan yang ditunjukkan. Terus, dengan melakukan kebenaran dan Amin. keadilan. amin. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Amin. Abraham Amin. apa yang dijanjikannya kepadanya. Haleluya. Tuhan penuhi saya dan saudara. Apa yang dijanjikan. Amin. Pasti kita selamat. Kita diberkati. Anak cucu kita berkembang. Jangan takut dengan corona. Anak kecil kembal karena corona. Daripada orang gede. Kalau orang gede berkati kita dan menguatkan keluarga yang tinggalkan dan anak-anaknya ya. Ya, jangan kesusu ya, pulang nanti corona itu ya. Kalau corona nggak apa-apa mobil itu. Ini corona, fit 19. Ya kalau ini fit air. Ya. Soal itu kita diberkati sekarang sampai Tuhan datang. Amin. Nomor 263. Satu kala hati kami. Kita perlu satu hati, satu tubuh, sampai sempurna. 263. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Mari kita bagi berdiri.
satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus. Bergandeng tangan, pegang yang lain, pegang angkat tangan. Bergandengan tangan Tarik tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Kita berikan kepada biar musik nyanyikan. Yang mau menyanyi, menyanyilah. Yang mau berdoa, berdoa. Ikat kami dengan tali kasih.